Shalom teman-teman. Yeay, kita jumpa lagi. Teman-teman semua, ada yang tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu besar banget? Soalnya besar. Tuhan Yesus sekarang ini juga ada di tengah kita. Sama lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Di tengah kita besar, tegas tetap dan dilengkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Hebat ya Tuhan Yesus? Ya, betul. Sekarang kita mau sama-sama meninggikan Tuhan karena Tuhan adalah jagoan kita.
sosok yang sangat besar. Marilah kita menyembah Dia. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan doa, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan Dan hormat. dan doa, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan, Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kakak berharap kabar kalian luar biasa ya. Puji Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik simak dengan baik ya. Kalian duduk tenang dan memperhatikan. Dulu sekali ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar tidak mengasihi Tuhan. Raja Nebukadnezar tidak suka berdoa dan tidak mengenal Allah. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi. Waktu bangun dia kaget sekali, panik dan bingung. Mimpi apa ya kira-kira dia? Mimpi makan permen? Bukan. Mimpi dibeliin mainan? Wah, asik dong. Tapi bukan juga. Raja memanggil semua orang yang pintar di kerajaannya. Ia menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu apa arti mimpi dari sang raja. Lalu datanglah Daniel. Daniel ini orang yang dipakai Tuhan sejak dari muda. Daniel ini jauh lebih kecil daripada orang-orang pintar raja. Tapi justru Tuhan memakai Daniel. Sang raja pun menceritakan mimpinya kepada Daniel. Dia melihat di tengah-tengah bumi ada pohon yang sangat tinggi dan kuat. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah banyaknya. Di bawah pohon itu ada binatang-binatang yang sedang mencari tempat untuk berteduh. Dahannya dipakai oleh burung-burung untuk dijadikan sarang sebagai rumah mereka. Segala makhluk mendapat makanan dari pohon itu. Wah, kira-kira kalau kamu bayangkan ini pohon yang seperti apa ya? Daunnya indah, buahnya banyak melimpah, banyak binatang yang suka dekat dengan pohon ini. Burung-burung membuat rumah mereka di dahannya. Berarti dahannya pasti sangat kuat ya. Jadi Raja Nebukadnezar mimpinya bagus atau tidak? Bagus ya. Oh, tetapi ternyata mimpinya tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu sang raja melihat ada seorang yang turun dari langit dan menyuruh untuk menebang pohon itu supaya binatang-binatang yang tadinya suka dekat-dekat pohon itu lari semua, supaya burung-burung yang tadinya membuat rumah di pohon itu terbang dan meninggalkan pohon itu. Pohon itu tidak tinggi lagi, tidak kuat lagi, daunnya tidak indah lagi, dan buah-buahnya tidak melimpah lagi. Pohon itu sudah tidak ada gunanya. Tidak ada yang mau dekat-dekat pohon itu. Pohon yang tadinya tinggi dan kuat tidak akan ada lagi. Wah, pasti langsung sedih ya kalau mendapat mimpi seperti itu. Rupanya Allah sedang memberi peringatan kepada Nebukadnezar. Sama seperti ketika papa atau mama menegur kamu, berkata jangan kepada kamu, menyuruh kamu melakukan ini itu. Itu artinya Allah sedang memakai mereka untuk memberi peringatan-peringatan kepada kamu. Daniel, orang yang dipakai Tuhan, berkata kepada Raja Nebukadnezar bahwa Raja Nebukadnezar harus menjaga hidupnya dan tidak berbuat dosa lagi. Sebab melalui mimpi tersebut, Allah sedang mengingatkan Raja Nebukadnezar untuk tidak menjadi sombong. Allah ingin Raja Nebukadnezar berbalik dan mengasihi Tuhan. Allah ingin Raja Nebukadnezar mengenal Allah, memuji Allah, bukannya menyombongkan dirinya sendiri. Allah mau Raja Nebukadnezar tahu bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah dan ditinggikan. Hari ini Allah juga sedang berbicara kepada kamu semua dan kepada kakak.
Allah sedang mengingatkan kita semua bahwa hanya Allah lah yang pantas kita sembah dan kita puji. Termasuk waktu kamu semua sedang ikut ibadah ini. Waktu kita sedang memuji Tuhan dan juga waktu kita sedang mendengar pesan istimewa dari Tuhan. Coba kamu ingat-ingat, apakah kamu sudah sungguh-sungguh? Apakah kamu sudah berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh? Ternyata Raja Nebukadnezar lupa akan mimpinya. Raja Nebukadnezar lupa bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah dan ditinggikan. Saat jalan-jalan di istananya, dengan sombongnya Raja Nebukadnezar berkata, "Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Oh, rupanya dia sedang menyombongkan dirinya. Dia sedang berkata bahwa semua itu karena dia. Semua itu karena kekuatan dia sendiri. Betulkah itu? Tentu tidak. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kalau kalian bisa ibadah, itu karena siapa? Ya, karena Tuhan. Kalau papa dan mamamu sehat, bisa bekerja, bisa memberi kamu makanan, itu karena siapa? Karena Tuhan. Kalau kamu bisa punya rumah yang nyaman, kakak, adik, sekolah di tempat yang terbaik, itu juga karena siapa? Pasti karena Tuhan. Adakah yang bisa menyombongkan dirinya? Tidak ada. Bisakah kamu berkata dengan sombong, "Nih, lihat, aku kuat"? Tidak ada. Kekuatanmu pun datangnya dari Tuhan. Siapa di sini yang masih suka sombong? Misalnya, kamu bilang kepada temanmu, "Nih, lihat, aku lebih hebat dari kamu." Atau, "Hei kamu, gak bisa apa-apa, aku yang lebih kuat." Masih ada yang seperti ini gak? Ingatlah, hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhanlah yang perkasa dan layak untuk kita sembah. Tuhan marah sekali kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan sangat marah. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Lalu Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar. Tuhan mengutuk Nebukadnezar. Mengutuk itu artinya memberi hukuman yang cukup besar, memberi hukuman yang banyak. Karena Tuhan sangat-sangat amat marah kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan berkata bahwa kerajaan Raja Nebukadnezar akan diambil, yang artinya Raja Nebukadnezar tidak akan menjadi raja lagi. Tidak hanya mengambil kerajaan Nebukadnezar, Tuhan juga menghukum Raja Nebukadnezar menjadi seperti binatang. Artinya, Raja Nebukadnezar akan berlaku seperti binatang, bukan seperti manusia lagi. Ada yang tahu biasanya sapi makannya apa? Rumput. Ya, seperti itulah Nebukadnezar akan makan, seperti seekor sapi. Oh, tidak. Tuhan pasti sangat-sangat marah. Apakah Tuhan betul-betul menghukum Nebukadnezar? Ya, rambut dan kuku Nebukadnezar tumbuh panjang, tidak terawat. Cara makannya pun seperti binatang. Makan rumput. Ih, sangat mengerikan. Dari seorang raja yang hebat, berkuasa dan sombong, sekarang dia seperti binatang. Kakak bayangkan, pasti dia bau juga ya. Tidak ada yang mau dekat-dekat dan merawat dia. Tuhan bisa marah. Ya, Tuhan kita juga Tuhan yang bisa marah.
karena Dia hanya mau kita menyembah Dia. Tidak ada yang pantas disembah selain Tuhan kita. Tapi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang mengampuni dosa. Ketika Nebukadnezar mengakui dosa-dosanya dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah dan ditinggikan, Allah mendengar dan mengampuni dia. Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja di surga, yaitu Allah sendiri. Raja di atas segala raja. Sejak hari itu Allah memulihkan Nebukadnezar. Hanya Allah yang layak kita sembah. Dia layak menerima pujianmu, penyembahanmu, dan kesungguhan hatimu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami minta dengan sungguh-sungguh Tuhan, ampuni kami kalau kami sering menyombongkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak sungguh-sungguh dalam memuji Engkau. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak menerima segala yang terbaik. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Saatnya spa. Ayat spa minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Shalom adik-adikku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan sekali adik-adik sekalian, kalau hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sangat diberkati? Puji Tuhan, kakak sangat diberkati juga dengan cerita kita hari ini. Yuk, tiba saatnya kita bersama dengan kakak, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini apa ya? Yuk, apa ya kira-kira? Tada! Kita akan membuat bentuk seperti ini. Kira-kira bentuknya apa ya adik-adik? Betul sekali, seperti bentuk ayam. Coba kita lihat ya. Nanti, nah bisa dibuka. Kita tulis ayat spa yang sudah kita pelajari hari ini di sini. Bagaimana caranya? Dan bahannya apa saja? Fokus ya. Pertama-tama yang kita sediakan adalah kertas berwarna. Terus apa lagi? Kita sediakan gunting untuk memotong pola. Setelah itu apa lagi? Kita membutuhkan lem untuk menempel. Semua bahan sudah tersedia. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita buat pola seperti ini ya adik-adik. Betul sekali, seperti jari kita ya. Nah, kita buat. Terus setelah itu kita membuat lingkaran. 2 lingkaran ya. Lingkaran besarnya bisa dibuka seperti ini untuk tempat tulisan spa. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita ambil pola 1. Ya, kita ambil. Kita beri lem, gini ya, ya. Kita beri lem. Kita beri lem. Kita tempel. Nah, seperti ini. Kita beri lem lagi. Ya, ini. Nah, kita tempel. Nah, kita tatah ya adik-adik seperti ini. Akan menyerupai sayap. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini ya. Nih. Setelah itu kita ambil lingkarannya. Pertama lingkaran yang paling kecil. Kita beri lem dulu. Kita tempel.
Nah, terus kita beri lem lagi. Kita ambil lingkaran yang agak besar. Nah, yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ya, mudah sekali ya adik-adik. Terus kita letakkan dulu ya. Kita buat bentuk seperti ini. 2, seperti kakinya. Kita beri lem di sebelah sini adik-adik. Kita tempel. Ya, kita tempelnya dari dalam. Tempel. Nah, seperti ini. Ya, dua-duanya. Kita ambil lagi. Nah, kita tempel lagi adik-adik. Kita tempel ya. Nah, sudah jadi. Nah, seperti ini. Terus kita ambil kertas berwarna merah. Kita ambil, kita lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2 ya. Kita potong. Kita potong ya adik-adik. Nah, kita potong. Nah, kita potong. Bentuknya akan seperti ini. Seperti ini. Terus kita beri lem. Kita beri lem. Kita tempel sebelah sini di atas ya. Seperti ini. Terus kita juga potong, ambil kertas berwarna kuning. Kita lipat menjadi 2. Kita potong segitiga. Bentuknya akan seperti ini adik-adik. Ya. Terus kita beri lem. Nah. Kita tempel sebelah sini. Nah. Jangan lupa nanti kita akan sediakan mata-mata seperti ini. Kita beri pasang kanan kiri. Sudah jadi. Mudah sekali ya adik-adik. Kalian bisa? Aku pasti bisa. Yuk adik-adik mencoba bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.